bapaknya itu selalu ngamuk-ngamuk sama saya. Pernah debat sama saya itu tidak percaya dengan jin. Jin itu nggak ada katanya. Saya itu nggak percaya dengan adanya alam gaib. Saya tidak percaya adanya surga. Saya tidak percaya adanya neraka. Ngamuk bu, ngamuk-ngamuk ke saya tiba-tiba. Saya bilang, Pak, Bapak itu nggak percaya adanya jin, silakan. Bapak nggak percaya adanya alam gaib, silakan. Bapak tidak percaya adanya surga, silakan. Tapi Bapak kenapa malah marah sama saya? Ya enggak, saya mau menyampaikan saja. Oh ya sudah, saya Bapak menyampaikan terhadap saya, silakan. Tapi saya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang Anda katakan kepada saya itu adalah bertentangan dengan akidah apa yang saya ajarkan. Oke, mangga kita masing-masing saja, silakan. Anda mau sholat silakan, mau tidak sholat juga silakan. Akhirnya dia pergi bu, pergi dari saya. Terus lama nggak ada kabar, nggak ada kabar. Sebulan kemudian dia datang lagi ke saya. Dia nangis-nangis, saya kaget. Loh, kenapa Pak nangis-nangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita itu mestinya harus bangga ketika di kita itu masih banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bernuansa Islami. Dari mulai TPQ, dari mulai PAUD, madrasah, MTS, aliyah dan semuanya, apalagi pondok pesantren. Kenapa? Karena hanya pendidikan-pendidikan yang berbasis pesantren itu adalah mampu mendidik anak-anak kita dan untuk membangun kondisi mental spiritual agar anak itu menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama. Kenapa? Kalau kita dari kecil sudah dididik dengan pendidikan yang baik, insya Allah ke depan tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena kita seolah membangun pondasi. Sekarang ini bu, zamannya sudah ngeri sekali bu, anak-anak kita bu. Kalau dari kecil kita tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, kalau dari kecil kita tidak dipantau, kalau dari kecil kita tidak diajarkan Al-Quran, kalau dari kecil tidak dididik dengan agama yang sangat matang, maka kedepannya anak itu nggak tahu akan menjadi apa. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap seseorang yang dilahirkan di bumi ini itu semuanya dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya, anak itu mau jadi copet, anak itu mau jadi penjahat, anak itu mau jadi nggak benar, itu tergantung didikan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidik dengan didikan yang baik, insya Allah anak itu juga akan baik. Jangan sampai orang tua itu nanti disalahkan bu, kelak di akhirat. Kenapa? Ada salah satu riwayat mengatakan jika ada seorang tua nih bu, orang tuanya sudah masuk surga, kan tetapi dia itu menunggu di pintu surga, menunggu anaknya. Mana anak saya ini nggak masuk-masuk? Akan tetapi ketika anaknya menemui orang tuanya di pintu surga, dikawal oleh malaikat penjaga neraka, anak itu protes sama Allah. Ya Allah, saya protes. Nah kenapa? Saya ini anaknya beliau, akan tetapi saya masuk neraka. Kenapa ibu saya, bapak saya masuk surga? Loh, kok bisa begitu? Anak itu menjawab, ya Allah, saya protes. Saya waktu kecil dari lahir sampai dewasa, sampai saya meninggal, saya tidak pernah diajarkan dengan ajaran yang baik. Saya tidak pernah diajarkan Al-Quran. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana cara sholat. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana mengenal Allah. Ya Allah, terus ya itu kelakuan orang tua saya, makanya saya masuk neraka. Akhirnya kenapa? Allah, waduh, akhirnya orang tua itu mengikuti jejak anaknya masuk ke neraka. Na'udzubillah subhanahu. Mudah-mudahan orang di sini semuanya orang tuanya orang tua yang soleh dan soleha, semua amin.
bisa mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena tugas orang tua satu hanya mendidik dengan pendidikan yang baik, terus mengawal sampai dewasa. Kalaupun nanti orang tua diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, maka orang tua bisa menjawab, ya Allah, saya sudah mendidik anak saya. Ya Allah, saya sudah titipkan anak saya di pesantren. Ya Allah, saya sudah titipkan anak saya di PAUD, di TPQ semuanya. Akan tetapi anak itu selalu membangkang. Maka kenapa? Maka orang tua akan selamat. Kenapa? Bisa menjawab, karena tugas orang tua adalah memberikan pendidikan-pendidikan yang baik. Kalau orang tuanya saja tidak pernah memberikan pendidikan-pendidikan yang baik, jangan salahkan ketika anak nanti akan protes kepada Allah di akhirat kelak, yang akan membawa kedua orang tuanya ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Bu ya? Paham Bu? Paham Bu, bengilah. Jadi ada lagi sebuah riwayat Bu, ada cerita. Ada masanya Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu ada seorang ayah datang menghadap Khalifah. Wahai Khalifah, saya akan curhat kepada engkau ya Khalifah. Kenapa? Saya itu punya anak laki-laki, wahai Khalifah, tapi anak itu membangkang, berani pada saya. Dia bahkan sempat mukul saya, maki-maki saya. Saya itu tidak pernah dihargai bahwasanya saya adalah bapaknya. Serius? Iya, sang Khalifah. Akhirnya sang Khalifah panggil anaknya, bawa ke sini. Datang anak. Kamu anaknya ini? Ya, saya anaknya. Anaknya langsung ngomong kepada sang Khalifah, wahai Khalifah, kenapa saya dipanggil? Saya mau nanya, kenapa kamu berani kepada orang tua? Oh begitu sang Khalifah. Saya mau tahu ya Khalifah, apa saja hak-haknya orang tua terhadap anak ya Khalifah? Nah, ini mumpung ada bapaknya, nanti saya akan omongkan kepada kamu. Hak orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama, carikan ibu yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan keilmuan-keilmuan Al-Quran dan keilmuan-keilmuan yang lainnya. Oh begitu. Terus kamu gimana selama ini sama orang tuanya? Wahai Khalifah, saya tiga-tiganya itu tidak pernah ada dalam diri saya. Loh, kenapa? Ibu saya itu adalah orang negro dari bangsa Majusi. Ibu saya tidak pernah mengajarkan saya bagaimana saya membaca Al-Quran. Ibu saya tidak pernah mengajarkan saya bagaimana saya cara sholat yang benar. Terus saya diberikan nama Kumbang. Terus apa lagi? Dan tentunya saya tidak pernah dididik dengan pendidikan yang baik. Wajarkan sang Khalifah, saya ini tidak ngerti apa-apa. Orang tua saya itu happy dengan sendirinya saja. Saya tidak pernah dikasih hak-haknya dan kewajiban orang tua terhadap anak. Akhirnya gimana sang Khalifah? Ini orang tuanya yang gak beres. Kamu maki-maki anaknya, pantas anak kamu ngelawan, sedangkan anak kamu saja tidak pernah dikasih pendidikan-pendidikan yang baik. Sedangkan anak kamu juga tidak diberikan ibu yang baik. Sedangkan anak kamu tidak diberikan nama yang baik. Wajar anak kamu berani terhadap kamu. Terus apa yang terjadi? Akhirnya orang tuanya meminta maaf kepada anaknya. Ini adalah salah satu contoh kecil Bu, bagaimana kita sebagai tugas orang tua Bu. Ini sudah baik, kita dukung. Ada TPQ, kita dukung. Ada PAUD. Mereka itu guru-gurunya ikhlas Bu, ikhlas untuk membawa anak ibu itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Hanya di PAUD, TPQ, pesantren ada pendidikan-pendidikan agama terlalu diajarkan dengan baik dan benar. Sekarang Bu, di mana-mana banyak tawuran Bu, anak-anak sekolah. Mana-maning Bu, tawuran konten, janjian Facebook perang. Ada lagi geng motor, ada lagi sekarang narkoba yang merusak anak-anak kita. Ada lagi sekarang judi slot, game, semuanya ada di sini. Yang pada mabok judi slot ada akeh di wong ende. Itu berarti kesurupan setan. Saya judi slot, jangan, nggak ada Bu judi slot. Orang main judi menang itu nggak ada, semuanya dibodohin Bu, dibodohin komputer.
duit hilang kabeh, semua hilang, rabi hilang kabeh, semuanya hilang gara-gara judi slot. Nah ini Bu, ini adalah bukti bahwasanya agamanya tidak meresap di dalam hati, agamanya mental di otak, agamanya tidak bisa masuk ke otak dengan baik. Ketika tidak bisa masuk di otak dengan baik, maka bagaimana kita masuk ke hati dengan ikhlas? Makanya apa? Kita jaga Bu, jaga anak-anak kita dari pola-pola narkoba, dari pola-pola pergaulan-pergaulan yang gak jelas, geng motor semuanya. Tapi insya Allah dengan adanya TPQ, dengan adanya PAUD, dengan adanya pesantren, insya Allah anak-anak kita terbentengi dari hal-hal yang begitu. Kenapa? Karena hanya PAUD, TPQ, pesantren dan semuanya adalah mampu mencetak generasi-generasi Qurani, mencetak generasi yang soleh dan soleha, mencetak generasi-generasi yang ahli Quran, dan tentunya mencetak generasi-generasi ahli jannah. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan cek Ibu ya, ini mumpung momennya haflah hataman Al-Quran ini mumpung momennya begini, saya pada malam hari ini saya akan ngecek kekuatan dan kekuasaan apa, kekuasaan Allah semuanya melalui Al-Quran yang Allah turunkan di bumi ini. Itu kenapa? Al-Quran itu adalah sebagai obat apa saja, dari mulai obat galau dan obat semuanya adalah pegangan kita. Saya akan membuktikan mumpung ini hafal Al-Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran semuanya akan diberikan kesehatan oleh Allah. Percaya tidak Bu? Nah saya akan turun, nanti saya akan ngecek ada yang lagi sakit nggak? Ada. Mana semua? Saya pengen nyoba. Ada yang sakit maju ke sini, maju. Di luar medis sakitnya ya? Yang sakit atau medis nggak apa-apa. Ada yang sakitnya di ampedunya ada batunya nggak? Ada. Ampedunya itu di dalam ampedu ada batu. Ada. Kakinya memar. Kenapa? Kesleo tak kesambet. Sok di sini dulu Bu, satu. Ya boleh dua. Ada kursi nggak buat duduk? Ada yang punya vertigonya yang sudah kumat? Ada? Sini maju. Ada yang ginjalnya sudah dicuci? Ada? Mungkin gering kabeh kayak temen. Cok duduk. Mana bangkunya? Katanya tadi saya ngomong sehat Bu, sehat. Mungkin gering kabeh, madep sana ya. Mana kursinya? Sok duduk. Duduk aja enggak apa-apa, sok duduk. Ya, ambil kursi lagi. Mana kursinya? Ya, sok duduk. Yang lainnya minggir, nanti ketutupan. Nah, sini di belakang. Ya, mau ditakoni sehat kabeh, sehat. Ya, sok duduk dulu ya. Ada yang laki-laki mana yang barangnya lemes? Ada? Ada tidak? Yang otongnya lemes saja ada? Sini maju. Mana ada? Ada yang suaminya nikah lagi? Ada? Oh banyak. Sini maju. Mana? Satu. Oh suaminya nikah lagi. Punya berapa? Dua. Yang tiga ada, suami istrinya ada tiga. Kenapa Pak? Otongnya lemes. Oh otongnya lemes. Sini Pak. Kenapa Bapak? Dia gula. Oh, barangnya lemes. Iya. Masih ada setrum-setrumnya nggak kalau lagi istrinya lagi nggak pakai baju? Mohon maaf. Setrum ada tapi loyo. Oh, loyo. Terus pengen tegang lagi? Ya iyalah. Istrinya berapa? Satu. Mau nikah lagi kalau sudah tegang? Enggak. Boleh saya lihat Pak Kiai, coba lihat. Ya.
Saya mau ngeliat ini di ditarik, enggak dibuka semua. Saya nah ini di. Boleh saya pegang Pak? Boleh, boleh. Madep sana Pak. Ya ke sana ya. Bapak tangannya ke bawah. Boleh saya pegang burungnya boleh? Mana Pak? Langkah burungnya. Sebelah mana? Ada kursi nggak? Kursi mana kursi? Segala aja sini sih. Ya sofa mana kursinya? Nah kursi. Duduk Pak. Ya mangga duduk Pak. Ya duduk. Nanti saya cek ya Pak. Ada yang punya kanker, mana kanker? Kanker hati. Kista mana kistanya? Kistanya sudah gede. Sudah stadium berapa? Oh sudah dioperasi. Yang belum dioperasi. Bapak kenapa lemes lagi? Nah, cuman apa? Ininya hernia. Oh burut. Enggak sih, cuman masih di sini. Oh coba ini mana kursinya? Tahu burut bu tahu? Hernianya sudah parah Pak. Oh sudah parah. Coba saya pegang. Di mana Pak barangnya? Oh di sini. Ini bukan hernia ini Pak. Hernia. Ini apa yang keras-keras? Trijilan apa ya? Apa? Oh mau ke Bayangkara. Nanti saya cek dulu ya. Setelah saya cek nanti besok boleh ke Bayangkara. Bapak percaya tidak Al-Quran itu mempunyai kekuatan yang maha dahsyat? Percaya. Bapak sholat tidak? Oh sholat. Bapak kalau malam suka tahajud? Oh enggak. Bapak sekali sehari semalam baca sholawat itu berapa kali? 3 kali. Kalau nyanyi berapa kali? Oh karaoke. Karaoke apa Pak? Ada lagi mana yang perempuan yang medisnya itu yang berat-berat mana? Jangan yang nyeri cangkeng, sakit pinggang, sakit kepala, potong gula. Terus apa lagi? Jangan gula, kopi sekalian ada sakitnya kopi. Ini yang belakangnya bisa kelihatan nggak? Itu yang belakang kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Ngadeg, bisa duduk. Ada yang vertigonya sudah parah, ada vertigo. Oh banyak. Ada yang nggak bisa tidur, ada. Mana yang nggak bisa tidur? Saya akan cek dulu Bapak ini. Bapak ini sudah berapa lama Pak nggak hidupnya? Oh di atas 10 tahun. Coba saya cek ya Pak. Saya masuk dari bawah aja ya Pak. Bapak tarik nafas Pak. Tarik nafas dari hidung, tekan di perut Pak. Tarik nafas. Coba Bapak saya cek ininya. Ya, nanti saya jelasin dulu ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Lanjut Bu. Lanjut. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk belum? Ini mau diobatin gimana? Tadi saya awal sehat Bu, sehat. Ini saya nyari mana yang sakit-sakit semuanya. Ada yang sakit kanker, ada kantong kering. Mana? Oh, yang punya hutang ada. Mana ngacung yang punya hutang? Mau lunas? Mau lunas? Dibayar. Mau lunas gak dibayar, ya nggak lunas-lunas. Kenapa? Oh dikasih duit. Nanti besok ada yang ngasih duit. Mudah-mudahan hadir di majelis ini
Karena saya yakin majlis ini adalah penuh keberkahan, di mana anak-anak kita baru saja tuh haflah akhir sana, khotmil Quran. Ya Bu ya, khotmil Quran. Mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Yang tadinya suaminya galak, gak pernah ngasih uang, pulang dari sini besok semuanya loman kabeh. Yang suaminya tadinya galak nih, bentak-bentak, mudah-mudahan pergi dari sini besok suaminya penuh kasih dan sayang. Yang isinya bawel, mudah-mudahan besok cangkeme rapet kabeh. Mau kok nggak amin? Pak, ada yang isinya cerewet, Pak? Mana yang isinya cerewet, mana? Oh, kalau nggak dikasih duit cerewet, ya jangan. So ngamuk-ngamuk nggak boleh. Kenapa ini? Gede sebelah apa, Bu? Burungnya kok gede sebelah? Oh, telurnya burut gimana? Oh, coba dilihat, Cok. Ini sudah sunat sudah? Oh, belum. Cok duduk di sini. Siapa namanya? Oh, bapaknya gede sebelah enggak? Oh, bapaknya enggak gede sebelah. Oh, sama. Cok. Duduk, Cok. Tapi bapaknya masih akas masih. Oh, masih. Waduh, luar biasa. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini saya persis, Bu, ini ada cerita. Ada anak nih, ada anak segini, ada anak masih kecil lah, masih SD. Jadi bapaknya itu karena itu tidak pernah percaya dengan adanya jin, tidak percaya dengan adanya alam gaib. Bapaknya itu selalu ngamuk-ngamuk sama saya. Pernah debat sama saya itu tidak percaya dengan jin. Jin itu nggak ada katanya. Saya itu nggak percaya dengan adanya alam gaib. Saya tidak percaya adanya surga. Saya tidak percaya adanya neraka. Ngamuk, Bu, ngamuk-ngamuk ke saya tiba-tiba. Saya bilang, Pak, Bapak itu nggak percaya adanya jin, silakan. Bapak nggak percaya adanya alam gaib, silakan. Bapak tidak percaya adanya surga, silakan. Tapi Bapak kenapa malah marah sama saya? Ya enggak, saya mau menyampaikan saja. Oh ya sudah, saya Bapak menyampaikan terhadap saya, silakan. Tapi saya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang Anda katakan kepada saya itu adalah bertentangan dengan akidah apa yang saya ajarkan. Oke, mangga kita masing-masing saja, silakan. Anda mau sholat silakan, mau tidak sholat juga silakan. Akhirnya dia pergi, Bu, pergi dari saya. Terus lama nggak ada kabar, nggak ada kabar. Sebulan kemudian dia datang lagi ke saya. Dia nangis-nangis, saya kaget. Loh, kenapa Pak nangis-nangis? Bapak kenapa kemarin tuh Bapak ngamuk-ngamuk, maki-maki sama saya, tidak percaya semuanya. Bapak percayanya diri Bapak saya sendiri. Terus ada apa? Nangis. Saya minta maaf. Kenapa? Ini saya punya anak SD, anaknya mana ada di mobil. Terus coba suruh ke sini anaknya. Ya kenapa? Jangan nangis, nangisnya berhenti dulu. Kenapa Pak? Ya anak saya titiknya nggak ada. Kok titiknya nggak ada Pak? Maksudnya ya rata, semuanya rata. Nah kenapa? Coba saya penasaran, Bu. Anaknya bawa sini Pak, bawa. Pas sebesar ini. Saya lihat dibuka rata, Bu, nggak ada. Ini pipisnya secara logika di mana nih pipisnya? Nggak ada bolongan, bolongan tinggal yang silit PCG, bolongan. Depan nggak ada, rata semuanya, masih kecil. Nah ini kenapa Pak bisa kayak gini anak kecil? Nggak tahu. Saya sudah periksa ke dokter, saya sudah periksa ke rumah sakit A, B, C, D. Kata dokter juga ini aneh. Kenapa tiba-tiba nggak ada? Padahal bulan-bulan kemarin, minggu-minggu kemarin itu masih ada. Makanya apalagi bulan depan itu mau disunat. Tapi ketika saya ngelihat anak saya kok barangnya nggak ada, rata. Ya sini. Saya cek anaknya, cek mana? Iya Bu, rata semuanya. Akhirnya saya coba, dia nggak ngomong ini gimana kronologisnya. Saya periksa. Nah saya menyimpulkan ini burungnya diumpetin sama jin. Nah, diumpetakan, titiknya Bu, dipangan, yang setan. Ibu mau suaminya titiknya dipangan yang setan. Rata langkah titik. Nanti atot. Jadi saya periksa, ternyata ya. Nah, dia belum ngomong sama saya sudah tahu tentang kesimpulan saya anak ini.
Ini Pak, anak kecil Bapak waktu dulu awal kesini, Bapak itu marah-marah sama saya. Bapak itu tidak percaya dengan adanya jin kan? Bapak tidak percaya dengan adanya alam gaib kan? Ya, ini nih Pak, contoh anak Bapak. Makanya Bapak nggak harus ngoceh-ngoceh, nggak harus marah-marah. Apalagi Bapak sampai saya juga nggak pernah sholat juga nggak apa-apa. Terserah Bapak. Ini nih Pak, anak Bapak yang menjadi korban. Kenapa? Titiknya dimakan jin, diumpetin. Kaget. Ini anak, coba tanya anaknya, dia habis kencing di mana? Terus anaknya saya ngomong, Dek, kamu kemarin-kemarin sebelum titiknya hilang, kamu itu habis kencing ya? Iya. Terus kamu kencingnya di mana, Dek? Terus, saya itu habis ngajar layang-layang sama teman saya, terus kebelet pipis. Nah di situ ada pohon besar, terus main cur, Be. Ternyata setannya lagi pada ngopi. Jin lagi pada ngopi, diguyui cur, ngamuk. Akhirnya hilang tuh titik, minum ya, lagi pada nginum sih mabok setan ini jin. Jadi minumannya kurang, akhirnya mengambil titiknya bocah. Oh begitu. Di mana Pak? Coba sekarang Bapak yang di rumah, posisi pohonnya coba difotoin, divideoin, cepat kirim sini. Akhirnya tak lama kemudian dikirim videonya. Ketika dikirim saya lihat benar, di situ ada sesosok jin yang jahat, yang mungkin anaknya itu tidak tahu bahwasanya di situ ada jin lagi pada ngerokok, lagi ngopi. Tiba-tiba diuyui ngamuk. Akhirnya apa? Dia diguyonin apa? Diumpetin barangnya. Akhirnya saya ini di desa apa-apa, coba nanti saya akan mintakan sama Allah. Wasilah saya berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan titiknya kembali lagi. Akhirnya saya doakan, terus Bapak pulang saja. Ini air ini coba siramin di yang pohon keramat itu ya. Bapak baca bismillah, baca fatihah sana, bilang bahwasanya minta sama Allah yang tadinya ada titik dikembalikan titiknya. Kalaupun salah mohon maaf sama Allah, baca istighfar yang banyak. Terus 3 hari kemudian dia telepon, alhamdulillah titiknya anak maning. Tapi yang kaget, kenapa Pak? Titiknya dia cabang loro. Cabang loro. Emang ada Pak titiknya cabang loro? Di video lagi. Wah ini kebanyakan Pak, titik orang mungkin keambil. Saya minta lagi sama Allah, udah satu aja jangan banyak-banyak. Tuh, itu adalah satu contoh bahwasanya kita nggak boleh takabur. Di dunia ini kita sih apa yang disombongkan ya. Ketika kita takabur, setan nih Bu, setan, iblis itu adalah pinter Bu. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu baca Quran ngelotok semuanya, tafsir semuanya hafal iblis. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Kenapa? Karena ulah kesombongan dia. Sombong bahwasanya dia merasa paling hebat, sombong dia merasa paling pintar, sombong dia merasa paling benar. Akhirnya apa? Terjerumuslah ke api neraka yang paling dalam. Itu Bu. Apalagi kita punya anak nih, ya Dek, cita-citanya mau jadi apa Dek? Kereta. Oh masinis. Coba lihat deh, coba titiknya. Jangan-jangan diambil setan. Coba dibuka deh. Masih cilik lah Bapak. Lamun Bapak jangan. Oh yang belum sunat. Yang sebelah mana Bu? Oh gede tuh gimana? Oh kalau habis capek, makanya jangan apa, dipakein celana dalam aja ya. Kapan sunatnya Dek? Kapan sunatnya? Disunati ya sekarang ya, mau ambil pesonya kan? Awas Ki. Nasi kelapa. Nah, sehat ya, sehat Dek. Tutupi maning, aja ngaceng. Tutup lagi. Ya, sehat. Ibu kenapa Bu? Oh sakit pinggang, coba lihat. Dan apa-apa ini mah, sakit biasa. Ya. Faktor gimana? Kenapa? Pinggang lagi, boyok kabeh. Oh perutnya kenapa? Oh berat, sudah periksa ke dokter sudah. Terus kata dokternya apa?
Oh, saraf kejepit. Terus sikilnya kejepit tidak? Oh, enggak. Terus apalagi? Oh, vertigo. Ibu apa? Gula semuanya? Sudah parah. Nah, sekarang duduk aja semua, sok duduk. Ya, mumpung nanti saya akan cek semuanya. Biar dicek semuanya. Sok duduk biar nggak capek. Saya akan cek. Mudah-mudahan di dalam diri kita setannya semua hilang, apa? Penyakitnya semua hilang semua. Wasilah kita berada di sini, wasilah kita menghadiri Khatmil Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya Al-Quran yaumul qiyamah, amin. Dan tentunya kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Udah semuanya, coba yang sakitnya dipegang semua, pakai tangan kanan, pegang. Ya, nggak apa-apa, tangan kanan semua dipegang. Kalau yang sakitnya perut, pegang perutnya. Kalau yang sakitnya boyok, pegang boyoknya. Kalau yang sakitnya burung, pegang burungnya. Kenapa? Pegang pinggangnya enggak apa-apa. Kalau kaki, kalau gula, pegang aja dadanya. Pegang ya. Nah, semuanya. Saya akan cek. Kenapa? Wasir itu apa? Oh, ambeien. Ibu sudah dioperasi. Ibu nanti minum itu aja ya, air tape ketan hitam. Tahu ketan hitam? Nah, airnya diminum saja sehari 2 kali ya, nanti biar nggak dioperasi, biar nggak sakit. Semuanya sudah dipegang. Nah, kalau kita pengen tenang, semuanya pegang dadanya saja sambil nundukin kepalanya. Sambil tundukin ya. Saya akan cek. Mudah-mudahan semua badan kita hilang dari aura-aura negatif. Mudah-mudahan apa hajat kita malam hari ini dikabul sama Allah. Nundukin kepalanya. Jadi saya akan membacakan sholawat Nabi. Ketika saya membacakan sholawat Nabi, cukup diam saja, nundukin kepala. Teriakan di dalam hati kita meminta sama Allah. Yang pertama, meminta diampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Ighfir dulu baru irham. Ketika kita minta ampunan sama Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Allah sudah sayang, Allah sudah cinta kepada kita. Apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Nundukin kepalanya. Ampuni dosa-dosanya saya, suami saya, anak saya, keluarga saya, semuanya. Berikan kesehatan, kesembuhan, kesuksesan, usahanya lancar, bertaninya lancar, semuanya minta sama Allah. Nundukin kepalanya. Terus teriakan dalam hati. Kalau pengen mul-mulin, kalau pengen muntah-muntahin, kalau pengen teriak-teriakin, biar hati kita plong. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi faghfirna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi faghfirna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi faghfirna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi faghfirna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Mudah-mudahan semua yang punya penyakit sembuh semua ya. Mudah-mudahan malam hari ini doa-doa kita dikabul sama Allah. Dan terakhir kita doakan mudah-mudahan anak kita yang khataman semuanya menjadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berguna bagi orang tua, bangsa dan agama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.